batch 6 wilayah 7 dapatlah dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Ibu dan Bapak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya perkenalkan dulu para petugas yang sudah hadir pada hari ini, yaitu untuk host, yaitu saya sendiri. Saya bertugas sebagai guru di TK Islam Al-Muhajir Bandung. Kemudian yang bertugas sebagai moderator pada hari ini adalah Ibu Yulia Nurita ya, Nursari, mohon maaf, Yulia Nursari MPD. Beliau sebagai guru di SMP 9 Bandung. Dan sebagai presenter kita yang sekaligus sebagai narasumber adalah Ibu Titin Agustini MMPD sebagai pengawas di Disdik Kota Bandung. Ya, sebelum kita mulai untuk presentasinya, mungkin perlu saya sampaikan bahwa selama presentasi berlangsung, kami mohon kepada Ibu dan Bapak untuk memute-kan mikrofonnya masing-masing, kemudian mengecek untuk para petugas visualnya dan juga suaranya dicek lagi. Kemudian untuk nanti 15 menit sebelum acara kita akhiri, kami akan menyampaikan presensi yang harus diisi. Kami mohon untuk diisi oleh Ibu dan Bapak, para partisipan yang sudah hadir pada hari ini. Nanti saya share presensinya di chat untuk everyone ya Bu ya. Kalau sudah semuanya, mungkin nanti ada sesi tanya jawab juga, mohon dipersiapkan juga nanti ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah, apabila semuanya sudah ready, kita akan lanjutkan saja pada paparan dari Ibu Titin Agustini MMPD. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Yulia Nursari yang bertugas sebagai moderator pada hari ini untuk memandu presentasi. Mangga silahkan Ibu Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul walaupun lewat video conference. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama pada saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Instruktur, Bapak Dr. Tony, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para Bapak pengawas dan teman-teman yang lainnya sebagai partisipan. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan dulu CV dari presenter atau Ibu narasumber. Nama dari Ibu narasumber, Titin Agustini SPD MMPD. Lahir di Bandung, tanggal 17 Agustus 1971. Instansi, beliau bekerja sebagai pengawas mulai dari 1 Juli 2016 sampai dengan sekarang. Pangkat dan golongan dari Ibu narasumber, pembina tingkat 1-4B, dan alamat beliau di Klaster Antapani Makmur, Kavling 4, Bandung. Adapun materi yang akan beliau sampaikan yaitu sistem penjaminan mutu internal. Nah, untuk mempercepat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Titin untuk memulai memaparkan materinya. Mangga Ibu Titin, persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Yang terhormat Dr. Tony selaku instruktur untuk virtual conference. Yang saya hormati Ibu Gita selaku host dan Ibu Yulia sebagai moderator. Saya hormati Ibu pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta rekan-rekan partisipan yang alhamdulillah telah meluangkan mohon kita bisa di-mute itu suara-suara yang masuk. Ya. Ibu Bapak Tolong mohon lagi di-mute saja. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir menyempatkan waktu. Insya Allah selama 30 menit ke depan saya ingin mencoba memaparkan tentang apa itu SPMI. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah SPMI ini merupakan salah satu program yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud, ya, dan ini sudah berlangsung hingga kurang lebih kurun waktu. SPMI yang merupakan kepanjangan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal ini di-launching karena beberapa hal. Pertama adalah pada tahun 2014, Badan Standar Nasional Pendidikan telah mengadakan semacam research di mana hanya sekitar 16% dari satuan pendidikan di Indonesia itu telah melaksanakan dan mencapai standar nasional pendidikan. Nah, baik, kita lihat dulu bagaimana SPMI. Untuk hukumnya pada dasar hukum kebijakan pendidikan nasional. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan. Dan yang lebih mengerucut untuk SPMI adalah Permendikbud Nomor 28 Tahun 2018 tentang SPMP. Apa itu SPMP? SPMP adalah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu SPMI dan SPME. Di mana SPMI merupakan pelaksanaan atau merupakan agenda dari satuan pendidikan, sementara SPME itu adalah agenda dari TPMPD yang dalam hal ini merupakan kerengan atau struktur organigram yang menjadi adalah Sekdis Kabupaten ex officio penanggung jawab Bapak Wali Kota memiliki struktur organigram, diantaranya adalah Bapeda, perwakilan Bapeda, kemudian perwakilan dari Dewan Pendidikan, perwakilan dari perguruan tinggi, dan ditambah dengan Korwas. Ya, jadi di situ untuk satuan pendidikan nanti akan mendapatkan monef langsung, tapi kalau sampai saat ini untuk SPMI itu monef langsungnya itu baru dari LPMP. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita lihat dulu untuk konsepnya SPMI itu sendiri. Ini kita harus memahami dulu apa itu SPMI. Nah, SPMI itu adalah suatu sistem yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan dasar dan menengah. Ini ada pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, Bab 3, A3, Ayat 2. Nah, jadi di sini kita lihat pendidikan dasar dan menengah. Artinya, SPMI ini dari mulai tingkat SD nasional pendidikan, ya, untuk nilai yang optimal adalah 7,00. Lalu yang ketiga adalah akurat. Itu berarti harus akuntabel ya, tidak bisa di markup atau direkayasa. Lalu harus sistemik dan berkelanjutan. Artinya
tidak hanya cukup ya panas-panas tai ayam, tidak ya, tapi di sini ada waktu sekitar 3 tahun ya. Lalu holistik itu artinya menyeluruh, jadi semua SNP yang mencakup 8 standar nasional, baik itu akademis maupun manajerial, itu semua harus terintegrasi. Dan ada juga yang sering kali terlupakan, yaitu harus terdokumentasi. Sering melihat ada istilah before. Kalau before itu berarti apa nih kegiatan sebelum terlaksananya SPMI, dan after jika kegiatan SPMI itu sudah dilaksanakan. Oke, yang berikutnya, untuk ruang lingkupnya, SPMI itu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai standar nasional pendidikan. Saya sebutkan ya, 8 standar nasional pendidikan. Saya yakin Ibu sudah sangat familiar ya dengan istilah 8 standar nasional pendidikan. Lalu SPMI itu dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan. Ada tolak ukurnya. Tahun pertama itu bisa misalnya 1 dulu, tahun kedua presentasenya harus 30%, dan tahun ketiga itu kisaran 75 ke atas. Nah, lainnya, untuk ruang lingkupnya, SPMI itu ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan, serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Nah, kadang-kadang sosialisasi SPMI ini oleh semua ini ya yang menjadi kendala. Hampir seluruh kepala sekolah SMP negeri dan swasta untuk Kota Bandung sudah mengikuti itu biasanya dilaksanakan sekitar 3-5 hari dengan dipandu oleh para fasilitator daerah SPMI dan juga dibantu oleh Widya Iswara dari LPMP. Nah, untuk tugas satuan pendidikan terkait SPMI, yang pertama adalah melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Kedua, dokumen SPMI berupa program. Lalu ketiga, membuat rencana peningkatan mutu yang dituang RKS. RKS itu adalah rencana kegiatan sekolah yang nantinya akan dibuatkan dalam bentuk nomor RKAS. Bisa berpatokan pada RKJM atau rencana kegiatan jangka menengah, bisa juga lebih jauh lagi atau lebih lama lagi, yaitu RKJP, rencana kegiatan jangka panjang. Yang keempat adalah melaksanakan pemenuhan. Lalu yang kelima, membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Nah, ini yang kelima. Hampir semua SMP dan SD negeri dan swasta di Kota Bandung sudah memiliki tim penjamin mutu satuan pendidikan. Biasanya itu diketuai oleh Wakasek, bisa kurikulum. Nah, tapi kebanyakan PKS kurikulum ya, walaupun itu bukan merupakan kewajiban, tidak ya. Tapi kebanyakan untuk tim PMPS itu ketuanya adalah Wakasek kurikulum dengan penanggung jawab kepala sekolah. Lalu mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Nah, ini tercantum pada tahun 2016. Oke. Berikutnya, ada siklus SPMI ya. Siklus SPMI itu ada 5. Yang pertama adalah mapping atau pemetaan. Pemetaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, membuat planning atau perencanaan. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa jika perencanaannya baik, maka pelaksanaannya juga insya Allah akan baik. Tapi sebaliknya, kalau perencanaannya tidak matang, pelaksanaannya pun kemungkinan besar tidak optimal. Baik, untuk yang ketiga yaitu adalah pemenuhan mutu. Jadi kita akan berawal dari raport mutu. Ya, raport mutu tiap satuan pendidikan itu merupakan
deskripsi dari apa yang sudah dicapai oleh oleh satuan pendidikan. Nah, rata-rata, walaupun saya tidak boleh ngejudge, ya, rata-rata dari 8 standar nasional pendidikan itu, yang nilainya masih rendah, itu adalah 2 standar. Pertama adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kedua adalah standar sarana dan prasarana. Ya, tapi bukan berarti semua sekolah seperti itu, tidak. Tapi kalau saya analisis, hampir beberapa satuan pendidikan yang nilainya masih di bawah optimal itu adalah standar tenaga pendidikan dan juga standar sarana dan prasarana. Nah, nanti dari tiga tingkatan tadi, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Siapa saja yang berhak menjadi tim MONEF? Nah, tim MONEF itu bisa dari guru atau misalnya tata usaha, bahkan komite sekolah. Intinya, semua tim MONEF itu harus independen. Jadi harus netral, ya. Tidak ada campur tangan dari manajemen atau kepala sekolah. Tidak, ya. Jadi tim MONEF itu betul-betul independen. Harus melaksanakan tugasnya untuk memonef. Apakah pelaksanaan pemenuhan mutu itu telah dilakukan atau tidak? Yang kelima adalah menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil MONEF tadi. Ya. Nah, untuk beberapa sekolah model, memang instrumen MONEF itu sudah dilaksanakan langsung oleh LPMP. Tapi hanya beberapa sekolah karena belum semua di Kota Bandung itu menjadi sekolah model. Ada sekolah model, ada sekolah imbas. Namun perlu digarisbawahi bahwa sejak 2019 istilah sekolah model atau sekolah imbas itu sudah tidak ada. Semua rata menjadi sekolah binaan. Nah, jadi yang pernah mendapatkan MONEF langsung dari LPMP itu baru sekolah model dan sekolah imbas. Contohnya, untuk sekolah model SMP Negeri 48. Sekolah imbasnya diantaranya adalah sekolah binaan saya, yaitu SMP Negeri 53 untuk negeri. Ya. Kemudian dari sekolah imbas nanti naik levelnya menjadi sekolah model. Kalau di Bandung contohnya adalah SMP Negeri 42. Sekarang sekolah imbas tadi naik jadi sekolah model. Tapi seperti yang tadi saya katakan, perlu digarisbawahi, sejak 2019 istilah sekolah model dan sekolah imbas itu sudah melebur semuanya menjadi sekolah binaan. Artinya, semuanya merupakan tanggung jawab dari para pengawas sekolah. Untuk Provinsi Jawa Barat, total pengawas sekolah yang harus terjun ke lapangan itu ada 1.085 orang. Ya, diharapkan mungkin ke depan ya, karena saya lihat di sini banyak juga teman-teman dari pengawas pembina yang gabung. Demikian juga dengan Bapak Instruktur, beliau juga pengawas madrasah Kota Bandung. Mudah-mudahan ya Bapak Dr. Tony nanti kita bisa sharing lebih jauh lagi. Baik, untuk siklus SPMI seperti tadi saya katakan, yang pertama adalah kita mapping dulu ya, pemetaan mutu. Lalu menyusun rencana pemenuhan, ketiga pelaksanaan rencana pemenuhan, keempat monitoring, dan kelima adalah menyusun strategi peningkatan mutu. Nah, untuk diskusi kelompok sepertinya saya skip ya, karena ini biasanya dilakukan offline. Nah, kalau untuk online sepertinya tidak memungkinkan. Baik, kita lihat siklus SPMI dan luarannya. Di sini tentunya berpijak pada kebijakan pemerintah ya, dari mulai kurikulum, standar nasional pendidikan, dan yang lainnya. Dan ini semuanya nge-link ke visi misi kebijakan sekolah. Kalau saya lihat masih banyak sekolah binaan dalam menentukan visi pun masih belum tepat. Kenapa? Karena saya sudah coba ke 10 sekolah di luar Kota Bandung, di beberapa. Nah, kalau saya lihat memang masih banyak sekolah-sekolah yang membuat visinya belum tepat. Dan ini tentunya salah satunya merupakan tupok kita juga ya sebagai pengawas sekolah dan beberapa teman-teman yang ada di TPMPS. Nah, di sini yang harus dilakukan pertama kali adalah EDS atau evaluasi diri sekolah.
Nah, ini memang dilakukan secara online setiap tahun. Linknya ada, yaitu pmp.kemendikbud.go.id dengan portal 8881. Itu setiap tahun harus diisi. Nah, untuk tahun 2019, masih beberapa sekolah yang belum bisa mendownload rapot mutu. Nah, beberapa sekolah binaan saya sudah mencoba membuat rapot mutu. Saya katakan silahkan download. Dan alhamdulillah, jika sudah ada rapot mutunya, maka TPMPS dengan manajemen bisa membuat analisis. Ya, bagaimana nih ke depannya mau standar yang mana yang akan ditingkatkan. Bahkan kalau memungkinkan, kita masuk ke siklus yang kelima, yaitu ada penyusunan strategi peningkatan mutu yang baru jika nilainya sudah mencapai optimal, yaitu 7,00. Tapi kalau belum, ya bisa kita konsen di beberapa standar yang masih nilainya di bawah nilai optimal. Untuk indikator keberhasilan SPMI, kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada proses, output, outcome, dan dampak. Nah, baik kita lihat satu persatu. Indikator proses ini adalah bagaimana satuan pendidikan bisa meningkatkan kemampuannya melalui pelaksanaan siklus dari SPMI tadi. Ya, meningkatnya kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun, dan meningkatnya kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah dilakukan. Yang kedua adalah indikator output. Indikator output itu terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kompetensi pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran dari perencanaan hingga penilaian. Nah, kemarin ada beberapa sekolah bertanya, Bu, bagaimana tentang perencanaan hingga penilaian? Nah, saya katakan bisa melalui workshop ya, karena sekarang kan ada ketentuan dari Mas Menteri ya, supaya kita melaksanakan atau membuat perencanaan melalui pembuatan RPP 1 lembar. Nah, itu juga bisa ya dijadikan sebagai indikator output. Lalu pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang utama, meningkatkan pengelolaan sarana prasarana dan keuangan. Jika saya lihat dari beberapa kunjungan visitasi akreditasi, hampir 95% untuk keuangan itu sudah mendapatkan presentasi yang sangat tinggi. Rata-rata. Tapi kalau untuk sarana prasarana, saya pernah on job learning di sebuah SMK swasta di Kota Bandung. Itu nilai sarprasnya itu di bawah 60. Sehingga nilainya PT, yaitu tidak terakreditasi. Nah, padahal kalau saya lihat SMK swasta tadi, program keahliannya sangat kekinian, tidak ketinggalan. Karena kan kalau kita lihat banyak sekali SMK yang program keahliannya sudah sangat banyak menghasilkan lulusan ya. Nah, tapi SMK yang tadi saya visitasi itu program keahliannya boleh dikatakan masih baru ya. Dengan jumlah peserta didik kelas 11 itu hanya 1 orang. Ya memang ajaib juga ya, 1 orang tapi masih bisa berjalan ya. Nah, sehingga kami sepakat untuk memberikan nilai tidak terakreditasi. Tapi itu baru on job learning, karena kalau pada saat pelaksanaan tentunya yang berhak untuk menjadi asesor adalah asesor dari level SMK dan juga dari perguruan tinggi, yaitu para dosen. Nah, kalau saya sebetulnya bisa juga, tapi lebih banyak diberdayakan di jenjang SMP. Baik, yang selanjutnya adalah untuk ya, maaf sebentar, ada ini sedikit. Ya, untuk indikator outcome itu adalah adanya peningkatan hasil belajar peserta didik, ya, melalui penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan, ya.
di sini mungkin ada istilahnya bagaimana peserta didik itu bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi ya. Dulu itu ada istilah sekolah akselerasi ya. Nah, sekarang kita bisa lihat outcome-nya, apakah peserta didik lulusan satuan pendidikan itu bisa melanjutkan ke sekolah. Kalau dulu mungkin istilahnya sekolahnya favorit ya. Kalau sekarang kan sudah presentasinya lebih banyak yang zonasi. Bentar. Mohon maaf sebentar. Ada ya sebentar. Ada ini Bu, ya. Dan yang keempat adalah indikator dampak, ya, yaitu terbangunnya budaya mutu. Nah, terbangunnya budaya mutu ini mencakup sekolah, ya, dengan adanya budaya mutu. Apa yang dimaksud dengan sekolah berbudaya mutu? Yaitu sekolah yang sudah melaksanakan SPMI yang terintegrasi dengan pendidikan penguatan karakter, lalu Kurtilas, dan juga literasi. Nah, ini akan saya bahas nanti sore hari pada pukul 16 sampai dengan pukul 17 yang membahas tentang supervisi mutu. Jadi, saya tekankan, SPMI dan supervisi mutu itu tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya saling berhubungan. Nah, kedua-duanya merupakan tanggung jawab dari satuan pendidikan melalui tim penjamin mutu sekolah, ditambah dengan monitoring dari para pengawas sekolah dan juga LPMP. Dalam hal ini untuk Provinsi Jawa Barat, LPMP yang ada di Cimareme ya. Di situ biasanya para Widya Iswara akan melakukan monitoring langsung. Nah, cuma untuk instrumennya pasti ada perbedaan ya. Kalau SPMI khusus, nah kalau supervisi mutu mencakup 4 ya. Yang pertama SPMI, yang kedua karakter, yang ketiga literasi, dan terakhir adalah pelaksanaan kurtilas. Oke, yang berikutnya, ini agak ini slide-nya. Ya, untuk targetnya SPMI ini ada kurang lebih kurun waktu 3 tahun, ya. Jadi tahun pertama presentasinya masih boleh di bawah 30%, ya, karena kita bisa menitik beratkan pada satu standar saja dulu. Nah, sementara tahun kedua itu harus mencapai 30%, ya. Dan untuk tahun ketiga itu harus 75%, ya. Dengan demikian, maka SPMI ini bisa mencapai hasil optimal. Nah, mungkin itu saja dulu paparan saya tentang SPMI. Saya kembalikan kepada Ibu Gita sebagai host. Pada Ibu Yulia dulu mungkin ya, Ibu Titin ya, sebagai moderator. Oke. Bu Yulia, mangga silahkan. Halo Bu Yulia. Ya, sudah ada. Mangga silahkan Ibu. Mangga Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Titin yang sudah memaparkan materinya tentang SPMI. Mungkin bagi Ibu dan Bapak pengawas sudah tidak asing lagi mengenai SPMI, tapi mungkin bagi partisipan yang lainnya, termasuk saya juga, mengenai SPMI itu belum semuanya dipahami. Nah, untuk itu saya persilahkan apabila ada Bapak atau Ibu yang akan bertanya, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya mengenai SPMI. Bu Yulia, ini selamat datang juga nih. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Saifuddin, PJ wilayah kita dengan Ibu Tik Tik.